Hasan, seorang pemuda yatim piatu yang dibesarkan di pondok pesantren dan sebagai salah satu pengajar, tidak pernah menyangka bahwa bakat desain grafis yang ia pelajari secara otodidak akan membawanya ke kota besar. Sebuah postingan sederhana di media sosial mempertemukannya dengan peluang pekerjaan di perusahaan besar milik Pak Sastro. Namun, jalan yang ia tempuh penuh ujian. Kesalahan besar yang ia lakukan di kantor membuatnya harus menerima hukuman berat demi mendapatkan ridho atasannya. Selama menjalani hukuman, Hasan menemukan kenyamanan di tengah persahabatannya dengan Hana, rekan sekantor yang ternyata menyimpan perasaan lebih dalam. Namun, ujian berat datang saat Pak Sastro memutuskan untuk menjodohkan Hasan dengan putrinya. Hasan menghadapi dilema antara tanggung jawab, rasa cinta, dan keikhlasan menerima takdir. Saat menentukan pilihan, sebuah rahasia besar terungkap. Cinta ini takkan layu, karena dia yang menjadi tuju. Ku jaga kau jaga. Suatu sore, beberapa minggu setelah pernikahan Bowo dan Eva, Bowo tak sengaja melihat Hasan sedang bekerja di ruangan guru. Di depan Hasan, sebuah laptop terbuka memperlihatkan desain poster bertema Islami yang penuh warna dan sangat estetis. Bowo tertegun melihat detail desain itu, perpaduan kaligrafi modern, warna-warna lembut, dan elemen visual yang unik. "San, kamu yang buat ini?" tanya Bowo, mendekati Hasan. Hasan tersenyum tipis. "Iya, ini buat proyek kampanye dakwah pesantren. Aku senang desain grafis. Mungkin ini salah satu caraku mengekspresikan diri." Bowo mengangguk kagum. "Karya kamu luar biasa, San. Gaya kamu khas, nggak banyak orang bisa bikin seperti ini." Hasan hanya tertawa kecil. Selama ini, ia memang lebih banyak mengasah keterampilannya secara otodidak. Desain grafis telah menjadi pelarian bagi Hasan, tempat di mana ia bisa menuangkan perasaannya melalui warna dan bentuk. Beberapa hari kemudian, Hasan mendapatkan pesan melalui email dari sebuah perusahaan ternama di luar kota. Salah satu desain poster yang pernah ia unggah di media sosial rupanya menarik perhatian tim kreatif perusahaan tersebut. Mereka menghubungi Hasan dan menawarkan posisi sebagai desainer grafis. Hasan kaget sekaligus senang. Ia segera menemui Bowo untuk meminta pendapat. "Bowo, aku dapat tawaran kerja di kota sebagai desainer grafis. Perusahaan besar. Mereka suka sama desainku," kata Hasan dengan mata berbinar. Bowo terdiam sejenak. Ia tahu betapa berbakatnya Hasan, tapi di sisi lain ia merasa keberatan jika Hasan harus pergi meninggalkan pesantren. "San, kamu yakin mau pergi? Pondok ini banyak bergantung sama kamu. Aku juga nggak yakin bisa gantikan peran kamu di sini," ujar Bowo dengan nada pelan. Hasan tersenyum. "Bowo, aku juga nggak mudah buat ninggalin pondok ini. Tapi aku rasa ini kesempatan yang Allah kasih. Kalau aku berhasil, aku bisa bantu pesantren lebih besar lagi suatu saat nanti." Bowo menghela napas panjang. Ia tahu Hasan sudah bulat tekadnya. Meskipun berat, Bowo akhirnya merelakan kepergian sahabatnya itu. "Kalau itu memang keputusanmu, aku nggak bisa halangi, San. Aku cuma bisa doakan yang terbaik buatmu," kata Bowo. Hari keberangkatan Hasan pun tiba. Sebelum naik ke bus yang akan membawanya ke kota besar, Hasan berbicara dengan Bowo untuk terakhir kalinya di terminal. "Bowo, terima kasih buat semua dukunganmu. Aku nggak akan lupa pesantren ini, apalagi kamu. Doakan aku sukses di sana," ujar Hasan sambil menjabat tangan sahabatnya erat. Bowo tersenyum. "San, aku bangga sama kamu. Jangan lupa kabarin aku soal apapun. Kalau ada masalah, aku selalu ada buat kamu." Dengan hati berat, Bowo melepas Hasan pergi.
Ia tahu bahwa keputusan ini adalah bagian dari perjalanan hidup Hasan, namun tetap saja rasanya seperti kehilangan bagian penting dari dirinya sendiri. Kaki melangkah di jalanmu, meski penuh liku, ku tak ragu. Ku percaya pada janjimu, kasihmu selalu dekat hatiku. Setibanya di kota, Hasan merasa seperti ikan kecil di lautan luas. Gedung-gedung tinggi, hiruk-pikuk jalan raya, dan suasana yang asing membuatnya sedikit canggung. Namun, ia tidak membiarkan kegugupan itu menguasainya. Dengan tekad bulat, ia tiba di kantor Pak Sastro, tempat wawancaranya berlangsung. Ruangan wawancara dipenuhi dengan desain-desain kreatif yang membuat Hasan kagum. Pak Sastro, pemilik perusahaan, adalah pria parubaya yang ramah tetapi tegas. Ia mengajukan beberapa pertanyaan tentang karya Hasan, termasuk bagaimana ia mengembangkan bakatnya tanpa pelatihan formal. "Saya belajar otodidak, Pak," jawab Hasan jujur. "Dan semua karya saya selalu saya niatkan sebagai ibadah. Saya percaya rezeki yang halal hanya bisa didapat dengan kejujuran." Jawaban itu membuat Pak Sastro tersenyum. "Kejujuranmu itu yang kami butuhkan, Hasan. Selamat, kamu diterima di tim desain kami." Hasan mengangguk penuh syukur. Ia tahu tantangan besar menantinya, tetapi ia siap menghadapinya dengan sepenuh hati. Beberapa minggu setelah bergabung di perusahaan, Hasan mulai terbiasa dengan ritme kerja yang cepat. Sebagai pemuda sederhana, ia membawa nilai-nilai pesantren ke dalam pekerjaannya. Ia rajin, sopan, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Rekan-rekan kerja mulai menghormatinya. Namun, ujian datang tanpa diduga. Dalam salah satu proyek besar, Hasan melakukan kesalahan fatal. Ia menggunakan elemen desain dari internet tanpa memeriksa lisensinya terlebih dahulu. Klien besar yang mengetahui hal ini hampir membatalkan kontrak dengan perusahaan. Hasan merasa bersalah, tetapi ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan langkah berat, ia mengetuk pintu ruangan Pak Sastro. "Pak, saya ingin mengakui kesalahan saya. Saya menggunakan elemen desain tanpa izin. Saya siap bertanggung jawab." Pak Sastro menatap Hasan dengan mata tajam. "Kesalahan ini merugikan perusahaan, Hasan. Mengapa kamu tidak menyembunyikannya?" "Saya tidak bisa, Pak," jawab Hasan mantap. "Saya ingin mendapatkan ridho Allah, dan itu hanya bisa saya lakukan dengan mengakui kesalahan saya." Pak Sastro terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah. Kesalahanmu besar, Hasan. Sebagai hukuman, saya akan menambah tugasmu selama 3 bulan tanpa tambahan gaji. Kamu harus membuktikan tanggung jawabmu." Hukuman yang diberikan Pak Sastro membawa perubahan besar dalam rutinitas Hasan. Beban kerja yang bertambah membuatnya harus sering lembur, bahkan mengorbankan waktu istirahatnya. Meski begitu, ia tidak pernah mengeluh. Setiap malam, Hasan berdoa agar diberikan kekuatan untuk menjalani hukuman ini dengan ikhlas. Di kantor, Hasan bertemu dengan Hana, seorang karyawan di tim desain yang bekerja di ruangan yang sama dengannya. Hana adalah sosok yang ceria dan selalu memberikan energi positif kepada rekan-rekannya. "Mas Hasan, kenapa sering lembur? Apa nggak capek?" tanya Hana suatu sore ketika mereka sama-sama masih berada di kantor. Hasan tersenyum kecil. "Tugas tambahan, Mbak. Saya harus menyelesaikannya." Hana mengangguk paham. Ia sering melihat Hasan bekerja tanpa mengeluh, dan sikap itu membuatnya kagum. Seiring berjalannya waktu, Hana dan Hasan menjadi lebih akrab. Mereka sering berbincang tentang pekerjaan, kehidupan, hingga hal-hal ringan lainnya. Namun, Hasan selalu menjaga batas. Ia tahu betul bahwa dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan harus dijaga kesuciannya.
Di balik keramahan itu, Hannah mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mengagumi kepribadian Hasan yang jujur, rendah hati, dan penuh tanggung jawab. Namun, ia tidak pernah menunjukkan perasaannya, karena ia tahu hubungan itu harus berada dalam jalur yang benar. "Mas Hasan, semangat ya. Saya percaya Mas Hasan bisa menyelesaikan dengan baik," ucap Hannah suatu sore. Perhatian Hannah membuat Hasan merasa nyaman, meski ia berusaha menjaga jarak. Dalam hati, ia mulai menyadari bahwa ia menyukai Hannah. Namun, ia tidak ingin melangkahi batas yang telah digariskan oleh syariat. Hasan bekerja keras selama 3 bulan, menyelesaikan tugas tambahan yang diberikan Pak Sastro tanpa keluhan. Usahanya menarik perhatian sang bos. Suatu hari, Hasan dipanggil ke ruangan Pak Sastro. "Hasan, saya menghargai kejujuran dan kerja kerasmu. Sekarang, saya ingin berbicara tentang masa depanmu," kata Pak Sastro. Hasan merasa gugup. Ia tidak menyangka arah pembicaraan ini. "Saya ingin menjodohkanmu dengan putri saya," lanjut Pak Sastro tanpa basa-basi. Hasan terkejut. "Pak, saya tidak pantas. Saya hanya pemuda yatim piatu dengan latar belakang sederhana." Pak Sastro tersenyum bijak. "Justru itu yang membuat saya yakin. Kejujuran dan tanggung jawabmu adalah nilai yang saya cari. Putri saya butuh seseorang sepertimu." Hasan merasa bimbang. Ia tidak bisa menolak, mengingat ia pernah melakukan kesalahan besar dan ingin menebusnya. Namun, ia juga memikirkan perasaannya terhadap Hannah. "Pikirkan baik-baik, Hasan," kata Pak Sastro. "Ambil waktu untuk merenung dan berdoa. Keputusan ini penting untuk masa depanmu." Malam itu, Hasan larut dalam doa, memohon petunjuk Allah. Perasaan bersalah, tanggung jawab, dan cinta bercampur aduk dalam hatinya. Dalam sunyi malam yang sepi, hati ini terbelah penuh arti. Cinta yang tumbuh namun terhalang oleh takdir yang tak terjangkau tangan. Kita dipertemukan di sini, tapi rencananya lebih tinggi. Di antara harapan dan doa, kita belajar menerima Takdir cinta dalam dekapan doa. Meski jarak memisahkan kita, kita percaya Allah punya rencana yang terbaik untuk kita berdua. Takdir cinta dalam dekapan doa. Langkah kita tak akan pernah sia-sia. Dengan sabar dan tak punya kira, cinta kita akan berbuah indah. kita dua hati yang terikat, namun takdir sudah tercatat. Kita melepas untuk bebas dengan doa penuh ikhlas. Tangan tak bisa saling menggenggam, namun hati kita tetap berjalan. Allah selalu menunjukkan jalan untuk hidup penuh kebahagiaan. Takdir cinta dalam dekapan doa. Meski jarak memisahkan kita, kita percaya